lebih lagi datang kepada Tuhan. Kami sungguh kagum dan hormat atas karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh bersyukur malam hari ini kami ada di tempat ini, kami mencari wajah Tuhan. Kami mau lebih dan lebih dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, ku kagum akan. Sekali lagi kami kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kami kagum atas Engkau, atas karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, Saudara, kalau hari ini saya berdiri di sini, kalau mau panjang-panjang cerita kepanjangan saudara, tapi hari ini saya ada, itu hanya satu karena kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan saya dan keluarga saya. Begitu saya mengagumi Tuhan yang begitu baik, saya yakin saudara juga merasakan hal yang sama. Amin. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, perbuatan tangannya sangat mulia dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama saudara pujikan dengan saya. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau
besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai-Ku. Lebih lagi angkat suaramu saudara, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuat. Dengan iman saudara katakan, oh berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuat. Perbuatannya besar, 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 El Shaddai. Serukan lebih lagi, El Shaddai, yes. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Maha Kuasa, haleluya, El Shaddai, haleluya, El Shaddai. Katakan Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Oh, El Shaddai, katakan berkatnya berlimpah, sekali lagi lebih keras saudara katakan berkatnya sama-sama katakan El Shaddai, Tuhan. Hadir di tempat ini lebih lagi jamaah pribadi, lepas pribadi pada malam hari ini Tuhan. Engkau menjadikan kami bukan hanya sekedar pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Haleluya. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian bagimu. Jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya, katakan amin. Shalom, shalom. Saudara sudah kenal kiri kanan depan belakangnya? Kalau saya jelas belum kenal, karena saya baru 2 kali datang ke sini. Saya tantang saudara, 1 orang salami 10 orang, bilang Tuhan baik. Kalau perlu keluar dari bangkumu saudara, katakan Tuhan baik. Allah sumber kuat kita. Sudah 10 saudara. Haleluya. Kita sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Dialah sumber dari segala sumber. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
ngos-ngosan lansia enggak. Kita masih mau memuji Tuhan. Saudara masih mau datang lebih lagi pada Tuhan. Kita bernyanyi lagi ya. Kebenaran, jalan kehidupan. Ada jogetnya saudara, di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran, lebih Yesus jalan kebenaran, jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Di dalam siapa? Saudara, saya sangat percaya di dalam Tuhan ada keselamatan yang kekal. Tiada yang bisa lagi melakukan, hanya Dia seorang, saudara. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama saudara ya, kita yang keras ya. Ulang lagi ya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan pernah saudara katakan ada sukacita saudara. Boleh lihat kiri kanan depan belakang, dia senyum gak saudara? Senyum gak? Kalau ada senyum berarti dia diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus.
untuk pengantar kita masuk dalam firman Tuhan. Ketika saya menyanyikan lagu ini setiap hari, saya hanya mengingat satu mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Sebenarnya sangat banyak, tapi satu yang saya ingat-ingat mulu setiap hari. Saudara, waktu saya menikah, waktu itu usia saya bukan usia yang muda. Kalau anak-anak sekarang kan menikah 25 tahun 24 tahun. Saya menjelang 30 tahun saya menikah. Ada satu yang saya alami selama saya remaja. Pak, izin kesaksian ya Pak. Waktu saya remaja, pada saat saya pertama kali menstruasi jadi pertama saya menstruasi itu setiap bulan. Itu waktu SMP. Kemudian pada saat saya beranjak dewasa, saya mengalami yang namanya PCOS, saya nggak tahu lah, kurang lebih begitu istilahnya. Jadi saya mengalami sebulan, 2 bulan datang bulan, sehari ini datang bulan, 2 bulan kemudian saya nggak datang bulan, lama-lama 3 bulan nggak datang bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai pernah hampir 1 tahun saya tidak datang bulan. Itu artinya kalau saya berdiskusi dengan si SPOG, dokter kandungan, itu menyatakan bahwa PCO itu dia tidak punya sel telur yang matang yang bisa membuat saya itu bisa punya keturunan. Tapi ya sudahlah, kalau emang dibilang itu pun tak apa-apa, karena saya tahu Tuhan Yesus sayang sama saya. Singkat cerita saudara, saya sering kali berpikir, kadang-kadang kalau ngumpul keluarga, kebetulan saya punya suami kan orang Jawa. Dia suka ada acara arisan-arisan tuh, suka ngumpul sebulan sekali lah. Suka ditanya, kapan nih? Maksudnya kapan punya anak gitu. Karena kan suami saya sama saya jaraknya hampir 10 tahun, suami lebih tua. Jadi harusnya kan pasti keluarga mengharapkan ada keturunan. Cuman saya mencoba di situ, saya bilang begini dalam hati saya, Tuhan, kalau emang Tuhan kasih saya keturunan ya pasti nanti ada waktunya. Suami saya punya hobi pelihara guguk tuh, pelihara anjing. Sampai untuk menghibur kesepiannya kita, karena kan kita cuma berdua. Setelah menikah kita pamit sama orang tua, nggak mau tinggal sama orang tua, kita coba ngontrak sendiri gitu kan. Jadi setiap hari kita pergi nih keliling, bawa si guguk tuh keliling main gitulah. Sampai di tempat saya suka pergi keliling-keliling itu, jadi saya punya satu anjing namanya Gisel. Sampai-sampai saudara, saking saya terkenalnya bawa anjing, tetangga-tetangga di situ panggil saya Mama Gisel. Sungguh luar biasa. Tapi saya nggak masalah ya, emang gue nggak punya anak, adanya anak anjing ya mau gimana lagi. Tapi saya nggak berkecil hati. Saya percaya Tuhan, kalau emang hidup saya Engkau akan kasih keturunan, Tuhan pasti kasih. Nggak sampai di situ saudara, yang nggak hamil juga sih. Sampai satu ketika kan saya penasaran aja gitu kan, saya periksa saudara. Jadi saya sudah pernah melakukan pemeriksaan ini pada saat saya belum menikah, waktu masih kurang lebih usia 20-an. Saya pernah ke dokter Hermina dan Mogot. Saya bilang, kenapa saya itu jarang datang bulan, bahkan hampir gak pernah datang bulan. Dia bilang, iyalah orang kamu kelainan hormon, lihat aja nih kan di USG. Di USG kamu lihat kiri kanan tidak ada sel telur matang. Jadi kalau perempuan tuh harus punya sel telur yang gede-gede tuh supaya dia bisa produksi anak. Jadi satu-satunya cara, kamu harus punya sel telur matang dulu baru bisa nanti kamu mens. Kalau enggak bisa. Dikasihlah saya obat pelancar mens itu dulu sebelum saya menikah, sekitar saya umur 20 tahunan. Dan saya lakukan lagi setelah saya menikah, karena kan gak punya anak nih. Saya datang ke rumah sakit Banten, ada di Tangerang Kota. Saya melakukan pemeriksaan lagi, dan dia mengatakan hal yang sama seperti saya waktu itu pertama kali periksa waktu saya belum menikah. Dia bilang, kalau saya bilang Bu, dari yang ibu ceritakan juga, rasanya kalau mau punya anak memang sulit. Bahkan ya nggak tahu bisa, nggak tahu enggak. Karena
hasil dari USG itu tetap cuman ada titik-titik doang tuh, telur-telur kecil yang dia nggak berkembang dan dia nggak bisa juga membuat saya jadi datang bulan. Dan saat itu saya melakukan juga tes, apa sih namanya saudara, yang diambil dari kelamin kita tuh, nggak tahu lah tes apalah, pokoknya dimasukin ke lab, singkat cerita. Ya memang dinyatakan ya nggak bisa berproduksi gitu. Kalau misalkan mau ya mungkin banyak cara, bayi tabung atau apalah yang lain-lain. Ya nggak usah jauh-jauh lah, orang duitnya nggak ada. Ya sudah, kalau udah kayak gitu saya juga nggak nyalain diri sendiri. Kenapa jadi PCO, kenapa jadi cewek nggak subur, nggak pernah datang bulan, saya juga nggak nyalain diri sendiri. Singkat cerita, suatu kali saudara, saya hujan-hujan bawa keluar anjing saya sama suami. Ya biasanya juga sering kena hujan sih, emang saya dari kecil demennya hidup liar gitu, main hujan ke empang gitu kan, senengnya. Ya aneh aja, kali itu bawa anjing gerimis-gerimis doang, hujan dikit lah. Pulang-pulang saya sakit saudara, menggigil, panas, demam gitu, yang biasanya saya jarang sakit. Saya pikir kenapa ya sakit, sudah sakitnya demam, bukan hanya demam gitu, perut juga sakit, perut sakit gitu, nggak tahu kenapa gitu. Saya minum lah itulah Panadol lah, apalah itulah obat-obat warung. Dan gak sembuh-sembuh saudara, masih panas aja. Saya bilang, ini kenapa ya Tuhan, ini bukan diri saya yang biasanya. Karena saya itu emang orangnya tipikalnya aktif, gak bisa diem gitu kan. Ini bukan saya tuh biasa selalu sehat. Saya pernah dulu lagi awal menikah, saya coba beli test pack tuh di Shopee. Karena waktu itu sering melakukan test pack, nggak pernah berhasil kan, negatif terus. Akhirnya saya simpen, nggak pernah saya test pack lagi. Sampai hari itu gara-gara saya sakit panas, saya cuman teng gitu di pikiran saya, apa saya hamil ya? Ceritanya GR-GRin diri aja gitu. Lalu saya ambil test pack, singkat cerita saya test pack, wah hasilnya positif saudara. Saya bingung. Pertama saya bingung saudara. Yang saya bingung adalah gimana ya? Saya, maaf ya kalau yang belum berkeluarga dek, maaf ya dek, saya tuh jarang melakukan hubungan suami istri. Jadi nggak tahu itu kapan terjadi pematangan sel telurnya, itu kapan ya nggak tahu gitu. Tapi test pack itu positif. Pasti pertama kali suami saya senang, saya juga senang dong. Senang banget. Sampai 3 hari kemudian kan baru saya sempat untuk ke dokter. Saya ke dokter, ke Grand Family di PIK. Dia tanya saya, Bu, ibu harus ngisi data ini ya, kapan terakhir mens, hari pertama mens, terakhir mens, pertama kali datang bulan waktu remaja. Saya bilang ini pertanyaan yang saya nggak bisa jawab semua, sus. Sebab saya ini nggak tahu kapan saya datang bulan dulu, terakhir kapan, kan saya ada histori begini. Akhirnya saya nggak isi lah itu, nggak ngerti lah. Singkat cerita saya USG, naiklah ke ranjang USG itu saudara. Naik ke ranjang USG itu kan udah percaya diri banget kan, penasaran nih kalau di perut ada janin tuh kayak gimana gitu kan. Karena waktu itu saya udah 4 tahun pernikahan saudara, sudah 4 tahun. Gitu dia taruh di perut saya alat USG itu, saudara, dicari ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, sampai dari bawah juga ada yang namanya USG transvaginal, itu dicolok dari alat kelamin kita kan, dicari sodok kiri, sodok kanan, sodok kiri. Gak ada saudara anaknya, tidak ada janin, tak ada penebalan juga. Saya dikasih edukasi nih sama bidan di situ, hamil seminggu 2 minggu adanya penebalan di rahim. Setelah itu hamil 3 minggu 4 minggu adalah kantong janin. Setelah itu hamil 5 minggu adalah titik biji seperti apa sih, beras di dalam kantong janin itu. 6 minggu sudah ada detak jantung, begitu edukasinya. Ternyata hasil USG hari itu saya dengan dokter Lydia, namanya dokter Lydia. Dia bilang, kamu
mau punya anak, ini mah kamu PCOS, nggak ada bisa berkembang janinnya. Bagaimana bisa kamu berkembang janinnya begini? Gini aja Pak, saya kasih obat mens saja, biar mens, nanti bisa mens, nanti kita bikin jadwal aja, atur program punya anak. Suami saya bilang, emang tespek bisa bohong dok? Dia diem dulu 2 detik. Enggak sih, tespek gak bisa bohong. Singkat cerita ya sudah, gini aja deh, 3 minggu lagi balik ke sini atau 2 minggu lagi. Kalau emang beneran hamil harusnya ada, tapi sih ini saya yakin nggak ada. Lah orang udah pakai alat yang melihat ke dalam kok orang nggak ada. Singkat cerita saya cuman bersedih dan beriman juga. 2 minggu kemudian saya balik karena saya pendarahan hebat tuh. Pendarahan hebat, saya balik. Ini pendarahan lah, kan saya udah bilang sama kamu. Mungkin kamu lagi hormon gak stabil nih. Bisa juga terjadi yang namanya hamil palsu, katanya. Ya udahlah, jangan banyak tanya, USG lagi aja. Naik lagi saya ke ranjang itu. Dan hari itu saya pertama kali mendengar suara detak jantung anak saya. Tuhan kasih untuk saya. Di USG itu menyatakan anak saya 2 bulan, saudara. Jadi 2 minggu lalu itu saya nggak ada anaknya dari mana, saudara? Saya juga bingung. Hari ini anak itu sudah 4 tahun. Dia diajar sama Miss Vena. Diajar les sama Miss Vena, dan saya begitu bersyukur. Itu salah satu mukjizat yang Tuhan lakukan, mukjizat besar yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya saudara juga dalam hidup Tuhan melakukan banyak kebaikan dalam hidup saudara. Mungkin ini cerita saya nggak tahu cerita saudara. Saya yakin dan percaya kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari, setiap hari, setiap waktu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau lakukan
kami sungguh-sungguh